Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan hanya bagi kemuliaan nama-Nya. Pemberita firman pada malam hari ini, Ibu Pendeta Yakoba Marlene Yosef. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah berdasarkan pemilihan atau penentuan Allah. Allah lah yang memilihkan sekolah, jodoh, tempat tinggal, tempat kerja, bahkan jemaat di mana kita bertumbuh dan berbuah. Tidak selalu apa yang kita pikirkan sejalan dengan pikiran Tuhan. Meskipun pikiran itu baik, wajar, dan sangat mungkin dilakukan. Mari jemaat, kita dengarkan apa yang seharusnya kita lakukan agar kita bisa selalu memusatkan perhatian dan pendengaran kita pada suara Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apabila memungkinkan, marilah kita berdiri. Mari umat Tuhan kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh syukur. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami dari pagi hingga malam hari ini. Saat ini kami berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami dapat fokus pada ibadah ini. Ampunilah segala kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai 8. Mazmur 51 ayat 3 sampai 8. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku,
Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Buka terbalik, berdiri. Jemaat dipersilakan duduk. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan kidung yang merdu. Roh Kudus terangi hati umat-Mu, agar memahami kitab yang kudus. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari 2 Tawarik pasal 6, ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca bagian Alkitab ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Roh Kudus yang ilahi, tuntunlah kami saat kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tanpa Tuhan, kami tidak mampu untuk memahami dengan baik hal baik, hikmat ilahi yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Sapalah kami Bapa Sorgawi, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Amin. Dua Tawarik 6 ayat 3-11 yang menyatakan, kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumahku di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel,
dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang ada dalam pikiran kita jika kita mau membuat sebuah pilihan di dalam kehidupan ini? Waktu ibu bapak, saudara-saudara mau menentukan pilihan, kira-kira target utamanya itu pilihan ini harus sesuai dengan hati kita, untuk kepentingan kita, atau apa ya Bapak Ibu? Saya memilih ini karena dia cocok buat saya misalnya. Saya memilih ini karena dia berguna, saya pikir dia pasti berguna untuk kehidupanku. Saya memilih menentukan pilihan warna misalnya. Seperti ini karena memang sesuai dengan selera saya. Itukah yang kita lakukan ibu bapak saudara-saudara? Atau pilihan itu ternyata kita lakukan asal saja gitu. Yang penting hati saya senang karena itulah saya memilihnya gitu. Nah ibu bapak saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita ini mau menunjukkan tentang pilihan Allah dalam kehidupan umat ketika dia mau mewujudkan rencananya di tengah-tengah dunia ini. Waktu Salomo, Daud memiliki kerinduan besar, memiliki komitmen tinggi untuk mendirikan bangunan bait Allah, ternyata Tuhan bilang begini, bukan kamu yang saya pilih, tetapi nanti anakmu lah yang saya pilih. Apakah Tuhan mempunyai tujuan, ibu bapak saudara-saudara, dengan menjatuhkan pilihan tidak kepada Daud tetapi kepada Salomo? Bukan Daud tetapi Salomo yang harus mendirikan bangunan milik atau bangunan yang disebut dengan rumah Tuhan itu. Ibu bapak saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejumlah orang mengatakan bahwa Daud dipandang tidak layak misalnya. Tetapi ada orang mengatakan juga bahwa pekerjaan Tuhan itu dia tidak boleh hanya tertuju kepada satu kelompok saja gitu. Tapi dia harus juga dilakukan atau melibatkan pihak yang lain. Gitu. Perlu regenerasi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Jadi ketika Tuhan memilih kita untuk melakukan tujuan pemilihan, tujuan pelayanan di tengah-tengah ladangnya, jangan pernah kita berpikir bahwa kita harus mengerjakan semuanya. Tidak bisa kita mengerjakan semuanya. Itu sebabnya Tuhan menghadirkan teman-teman sepelayanan dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan sebagian dari tanggung jawab pelayanan itu, dan saat Tuhan mengizinkan ibu bapak saudara dan saya mengerjakan sebagian dari tanggung jawab pekerjaan di dalam ladang Tuhan, marilah yang sebagian itu kita kerjakan seoptimal mungkin. Saya mengerjakan untuk satu kurun waktu, tetapi satu kurun waktu itu saya selesaikan dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu seoptimal mungkin, supaya
ketika kita selesai mengerjakannya, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau melihat saya sudah berupaya untuk mengerjakan tugas ini sebaik mungkin. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, terkait dengan pilihan dari Salomo, dari Daud, ke tengah-tengah bangsa Israel, dia harus melakukan pekerjaan. Daud membangun, Salomo membangun Yerusalem, membangun bait Allah. Lalu dikatakan begini, Ibu Bapak, kenapa Tuhan memilih Salomo ini? Tadi pagi kalau Ibu Bapak membaca SBU, di sana dikatakan tadi pagi SBU-nya dari mana ya Ibu Bapak? Ya, 2 Tawarik pasal berapa? Pasal 2. Nah, ayat berapa? Ayatnya yang keberapa gitu? Ayat 11, coba kita baca. Kenapa Tuhan memilih Salomo? Kenapa Tuhan memilih Daud? Dia bilang begini, dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang bunyinya, karena Tuhan mengasihi umatnya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Jadi kenapa Tuhan memilih Salomo, Ibu Bapak, Saudara-saudara? Jawabannya jelas. Huram bilang, karena Tuhan mengasihi umatnya, maka dia memilih Salomo. Tadi saya bilang, apa alasan kita memilih sesuatu dalam hidup ini? Kita memilih sesuatu karena kepentingan diri kita. Tapi Allah ketika dia memilih Salomo, tidak untuk kepentingan Salomo itu sendiri, tetapi bacaan ini mengatakan begini, Salomo dipilih, Huram bilang, Allah memilih Salomo karena dia mengasihi umatnya. Nah, bacaan ini mau mengajak kita mencatat satu hal, Ibu Bapak. Besok-besok ini kita akan masuk dalam proses pemilihan diaken dan penatua. Pertanyaannya begini, kenapa sampai Tuhan memilih sejumlah diaken dan penatua? Jawabannya bukan pertama sekali karena Tuhan mengasihi sang penatua atau sang diaken, tapi menurut Huram dia bilang begini, karena Tuhan mengasihi anak-anaknya, Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan mengasihi jemaat Nazaret, maka dia pilih si A untuk menjadi presbiter, dia pilih si B untuk menjadi penatua, dia pilih si C untuk menjadi diaken, dia pilih Ibu Bapak Saudara-saudara untuk menjadi pelayan-pelayannya di tengah-tengah jemaat ini. Itu sebabnya orang yang nantinya akan berkata ya dengan segenap hatiku, ingat baik-baik, saya dipilih karena Tuhan mengasihi jemaat Nazaret. Pertama sekali itu yang harus kita lihat gitu. Apa saya berdiri di sini? Karena Tuhan itu mengasihi jemaat Nazaret. Nah, malam hari ini Salomo itu mengajak umat untuk memuji Tuhan gitu. Kenapa dia mengajak umat untuk memuji Tuhan? Karena pekerjaan yang Tuhan percayakan itu boleh dia selesaikan. Setelah dia selesaikan, Ibu Bapak Saudara-saudara, lalu Salomo itu tarik ke belakang gitu. Sebenarnya yang terselesaikan saat ini itu dibuat oleh Tuhan. Ini terjadi karena janji Tuhan kepada ayah saya itu, kepada orang tua saya itu, apa yang dijanjikan dulu kepada keluarga saya, kepada orang tua saya, itu dipenuhi di dalam kehidupan Salomo. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, coba perhatikan ya. Ketika sesuatu itu terjadi dalam kehidupannya, Salomo lalu bilang begini, apa yang terjadi ini tidak terlepas dari janji Allah kepada leluhurku, kepada orang tuaku. Berkat yang kita terima sekarang tidak terlepas dari relasi yang indah antara orang tua kita bersama dengan Tuhan.
Berkat yang Tuhan siapkan untuk generasi penerus kita, Ibu Bapak Saudara-saudara, tidak terlepas dari berkat Tuhan untuk kehidupan Ibu Bapak, Saudara dan saya pada saat ini. Karena itu jaga relasi dengan Tuhan, jaga berkat Tuhan, hargailah berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita saat ini. Karena apa yang kita alami bersama dengan Tuhan pada saat ini punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan generasi penerus kita. Nah, kemudian Ibu Bapak Saudara-saudara, Salomo bilang begini ya. Dalam bacaan kita ini Salomo katakan, ia berkata ayat 4, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Apa yang mau kita katakan Ibu Bapak Saudara-saudara tentang bagian Alkitab ini? Dalam hidup ini, saudara dan saya boleh punya perencanaan. Tetapi perencanaan itu harus selalu diletakkan di bawah rencana besar Tuhan. Tuhan, apakah ini sesuai dengan maksud Tuhan? Tuhan, apakah kerinduanku untuk menjadi seorang diaken, menjadi seorang penatua itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak gitu? Atau bisa juga begini Ibu Bapak, Tuhan, apakah rencanaku untuk menolak pilihan Tuhan tahun ini menjadi penatua dan diaken itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Begitu kan Bapak Ibu? Kalau Tuhan sudah menentukan, Ibu Bapak, Saudara dan saya, pada tahun ini adalah tahun di mana saudara dan saya atau sebapak ibu saudara-saudara akan berdiri dan berkata ya dengan segenap hatiku. Marilah kita melihatnya dengan kacamata iman, meyakini bahwa ini memang waktu Tuhan. Saya tidak bisa mundur, karena kalau saya mundur, saya pasti akan mempunyai urusan dengan bagian yang lain bersama dengan Tuhan. Tuhan punya cara untuk mengajak ibu bapak saudara-saudara untuk melihat memang ini waktu untukku berkata ya dengan segenap hatiku. Atau jika tahun ini adalah saat di mana kita harus mendengar orang berkata ya dengan segenap hatiku setelah sekian tahun, kita menekuni tanggung jawab pelayanan ini, jangan berkecil hati Ibu Bapak Saudara-saudara. Di ladang Tuhan ini selalu saja ada pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk memuji dan memuliakan namanya, untuk menyatakan bahwa Allah itu begitu mencintai jemaat Nazaret ini. Dulu Tuhan pakai saya sebagai seorang diaken untuk menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi jemaat Nazaret. Dulu Tuhan pakai saya untuk menyatakan kepada jemaat Nazaret bahwa Tuhan mengasihi mereka lewat tanggung jawabku sebagai penatua misalnya. Tapi sekarang Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lain.
entah sebagai apa gitu. Dan pada saat itulah saya akan berkata, saya siap Tuhan melakukan tanggung jawab itu. Supaya orang yang kulayani, supaya jemaat Nazaret ini, mereka boleh merasa bahwa Tuhan mengasihi kehidupan mereka. Lewat kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan, baik mereka yang menjabat sebagai diaken, mereka yang menjabat sebagai penatua. Menarik Ibu Bapak Saudara-saudara, pada waktu Daud rindu supaya ini boleh selesai semuanya gitu. Ternyata Tuhan bilang gini, enggak, tugasmu cuma sampai di sini gitu. Yang selanjutnya itu adalah tanggung jawab dari anakmu. Nah, bisakah Salomo bilang begini, aduh papa, kenapa ya enggak selesaikan saja tugas itu, gitu kan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang suka bilang begini nih, wah saya cuci piring itu gitu. Enak ya presbiter yang dulu, sekarang kami setengah mati gitu Bapak Ibu. Enggak seperti itu Ibu Bapak Saudara-saudara gitu. Semua orang bilang begini, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya gitu. Untuk apa? Untuk bekerja di ladang Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kawanan domba miliknya yang dijaga, yang dipelihara, yang diarahkan lewat kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan. Mari mengambil bagian, mempersiapkan diri untuk masuk dalam proses pemilihan diaken dan penatua. Kita berdoa sebagai warga jemaat supaya Tuhan menghadirkan para penatua, para diaken, pilihan Tuhan yang akan melaksanakan tanggung jawab pelayanan itu, tidak untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk mencari nama misalnya, bukan untuk tujuan-tujuan yang tidak jelas, tetapi hanya satu tujuannya, supaya saya bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan yang besar itu di tengah-tengah kawanan domba milik Tuhan. Sehingga pelayanan tidak hanya sekedar melakukan sebuah rutinitas yang kadang-kadang membuat kita kelelahan dan tidak ada hati saat kita mengerjakan tugas pelayanan itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita melayani dengan berpikir, saya ada di sini karena Tuhan mengasihi kawanan domba Allah itu, maka kasih Allah itulah yang harus menjadi dasar saat kita menekuni tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Mari bergumul dengan Tuhan untuk kehadiran para pelayan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah merasa bahwa saya belum layak, saya masih muda, saya tidak bisa, saya tidak mau gitu. Jangan pernah katakan itu Ibu Bapak Saudara-saudara. Karena jika Tuhan memilih kita, maka mintalah Roh Kudus untuk menuntun saudara dan saya berkata, jadilah kehendakmu, jangan apa yang saya inginkan. Yang ketiga, kalau Tuhan mau pakai orang lain, dan pada tahun ini Tuhan katakan, sebentar waktu ini adalah waktumu untuk beristirahat sejenak, maka jangan merasa kecewa, jangan merasa tawar hati, tapi marilah kita melihat seperti Daud melihat, saya rindu untuk terus melayani, saya ingin untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan bilang cukup sampai di situ, karena ada orang lain, anakmu sendirilah yang akan melanjutkan tanggung jawab tersebut. Dengan cara itu Ibu Bapak Saudara-saudara, dengan cara menempatkan Tuhan di tengah-tengah semua kerinduan hati kita, kita akan melihat bahwa Allah mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup pribadi kita, hidup keluarga kita, dan di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat
maupun persekutuan masyarakat yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan yang selalu memberikan kebaikan bagi kami. Engkau yang memelihara kami dan selalu menyertai kami dalam keseharian kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih karunia sorgawi yang tak pernah putus kami terima dalam setiap kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga ini. Kami jemaat dari GPIB Jemaat Nazaret. Terima kasih untuk penyegaran iman percaya kami Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan daripada hamba-Mu Ibu Pendeta Jacoba Marlene Joseph, yang telah Engkau pakai sebagai penyambung suara-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan semoga Roh Kudus Tuhan menyertai kami, agar firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Ibu Pendeta Marlene dalam pelayanannya Tuhan, di tengah-tengah keluarganya juga Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kesehatannya, serta hikmat surgawi-Mu Tuhan, agar beliau dapat terus melayani umat Tuhan. Demikian juga untuk para presbiter dan juga para pelayan-pelayan, setiap kami yang terlibat dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kuatkan dan sehatkan kami, mampukan kami terus untuk dapat setia melayani Tuhan. Melayani umat Tuhan berarti melayani Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, baik yang hadir di tengah-tengah kami dalam gedung gereja ini, juga saudara-saudara kami yang mengikutinya dalam secara online Tuhan melalui aplikasi Zoom. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami semua, memberikan terang Tuhan, memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum sempat atau belum
dapat mengikuti ibadah pada malam hari ini, Engkau yang Maha Tahu Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi kendalanya, pada kesempatan berikutnya Tuhan telah memberikan solusi, telah Tuhan menyelesaikan, sehingga mereka, saudara-saudara kami yang tidak bergabung pada malam hari ini, dapat bergabung pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang masih dalam pendidikan. Kami berdoa semoga mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang terbaik. Mereka mendapatkan pengetahuan dan mereka dapat menjadi semua pengetahuan itu dapat menjadi bekal masa depan mereka. Terutama ya Tuhan, dalam era keterbukaan informasi pada masa-masa ini, kami berdoa Tuhan, tuntun anak-anak kami. Biarlah Roh Kudus mengarahkan mereka, agar mereka dapat mendapatkan informasi yang baik, informasi yang seturut dengan keinginan Tuhan, meninggalkan hal-hal yang buruk di mata Tuhan. Kami berdoa para orang tua Tuhan, bimbing dan jaga kami, kuatkan dan sehatkan kami selalu Tuhan, agar kami dapat mendidik anak-anak kami, membesarkan mereka menjadi teladan bagi anak-anak kami, dan melindungi anak-anak kami juga dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam usaha kami mencari nafkah dan menghidupi keluarga kami. Janganlah biarkan Tuhan kami menjadi congkak, menjadi sombong oleh atas segala keberhasilan dan kesejahteraan yang kami terima. Sadarkanlah kami bahwa semua itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan pada kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk campur tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami, bagi kami juga Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah yang menjadi penerang kami dalam setiap pergumulan kami, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi dalam menjatuhkan suatu pilihan. Tuhan yang Maha Baik, berikanlah hikmat-Mu, berikanlah terang-Mu, berikanlah pengetahuan-Mu, agar setiap keputusan yang kami ambil atau setiap pergumulan kami hadapi dapat kami lalui, karena Tuhan selalu menyertai kami dan Tuhan memberikan solusi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Urapi mereka Tuhan, campur tangan dalam setiap keputusan mereka Tuhan, agar mereka dapat menghasilkan atau menelurkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kebijakan yang Tuhan berkati, yang seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa-masa pandemi yang tak kunjung berakhir Tuhan. Kami berdoa campur tangan Tuhan untuk para ahli, para peneliti, agar mereka dapat menemukan solusi yang terbaik, mereka dapat menemukan obat atau hal-hal yang baik, sehingga virus corona ini, pandemi dapat segera berakhir Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, sadarkan kami selalu Tuhan, agar kami tetap menjalankan protokol kesehatan dalam keseharian kami. Jangan membuat kami menjadi pongah, jangan membuat kami menjadi sombong. Tapi kuatkan kami Tuhan, sadarkan kami selalu untuk menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa dalam sorga, dalam untayan doa ini, kami mau membawa pergumulan keluarga-keluarga kami yang pada saat ini sedang bergumul karena rupa-rupa persoalan di dalam hidup mereka. Mungkin mereka sedang bergumul dengan kondisi anak-anak mereka, mereka sedang bergumul dengan orang tua mereka sedang bergumul dengan persoalan kakak dan adik,
mereka yang sedang bermasalah dengan masalah ekonomi, mereka yang sedang bergumul dengan persoalan kesehatan tubuh. Dalam nama Kristus, kami mohon ya Bapa, Engkau yang telah memilih Daud dan Salomo, Engkau yang menetapkan mereka untuk menjadi teman sekerja Tuhan mewujudkan perencanaan-Mu, dan Engkau yang mewujudkan apa yang Engkau janji. Kami percaya mereka adalah anak-anak milik Tuhan dan janji-Mu pasti akan Engkau tepati. Biarkanlah ya Bapa Sorgawi, kami yang sedang menantikan waktu Tuhan, janji Tuhan, tetap tenang, tetap bersemangat, tetap bergerak dengan penuh iman percaya, karena kami yakin tepat pada waktunya Tuhan akan mewujudkan apa yang menjadi janji Tuhan, dan karena itu kami akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Miriel Priscilla Yusuf, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JAL Kando Warau, Bapak Karel Van Prach, Bapak Yos Manuhutu, Ibu Mariam Purayo, Bapak Ishak Tenine, Bapak Yohanes Auri, Ibu Angel Oroh, Ibu Berta Bakara Tarigan, Bapak Alexander Rega, Ibu Titi Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rin The Freighters, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyoh Olei, Ibu Rustamaji, Ibu Heni Silain Katiandago, Ibu Desire Manangka, Ibu Angel Oroh, Bapak Heraldo Panjaitan, Bapak Vicky Lerik. Tuhan Yesus tolong mereka. Di tengah-tengah kondisi fisik yang sedang sakit, Tuhan bantu mereka mendapatkan kekuatan dan ketenangan dari Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Lewerisa Siahaan yang pada saat ini sedang mengalami kedukaan karena mereka harus berpisah dengan adik terkasih. Tuhan kuatkan mereka, jamah mereka. Saat-saat kehilangan yang mereka rasakan kiranya membuat mereka dapat berjumpa dengan Engkau yang mau memberikan kelegaan kepada mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kita menyanyi Gita Bakti 89. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya,
Jemaat Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan ini. Jika memungkinkan, mari berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur hati kami, umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Terimalah persembahan ini dan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta Jemaat. Ibadah Keluarga Gabungan 6 Juli 2022. Perjamuan Kudus dan Hari Ulang Tahun ke-28 Yayasan Diakonia GPIB. Dalam ibadah Minggu 10 Juli 2022 pukul 10 dan pukul 17 WIB dilaksanakan perjamuan kudus dan juga dalam rangka HUT ke-28 Yayasan Diakonia GPIB. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat, khususnya warga Sidi Jemaat. Berita duka. Telah meninggal dunia di Medan pada Kamis 30 Juni 2022 Elizabeth Sihombing Siahaan dalam usia 47 tahun. Almarhum adalah adik kandung dari Ibu Lucy Lewerisa Siahaan, Sektor 7, dan telah dimakamkan hari Jumat 1 Juli 2022 di pemakaman keluarga di Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan pengharapan dalam Yesus Kristus. Renovasi tahap ketiga gedung gereja dan pastori. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap 3 untuk memperbaiki plafon belakang gereja dan pengecatan tembok bagian samping gedung gereja. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Yakoba Marlen Yosef, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Kepada pelayan firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, keluarga Sianturi Ranti, majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, jika memungkinkan marilah berdiri. Marilah kita pergi ke tengah kehidupan sehari-hari serta melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Ku berbahagia
yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Ibu Bapa saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya.